Nabi kita bersabda di dalam hadis yang ke-10, Idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, ya artinya ngajakin apa ya? Setubuh. Summa aroda ayyauda, kemudian dia ingin mengulangnya kembali, babak kedua. Ya. Nambah. Ini sih yang nambah 40 ke bawah ya. Kalau 50 sih boro-boro nambah ya. Sekali aja jarang-jarang. Angin doang. Jadi kata Nabi kita, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, summa aroda ayyauda, kemudian dia ingin mengulang kembali, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu gitu. Ini arahan Nabi terhadap seorang suami yang ingin masuk babak kedua itu ya. Dalam persetubuhan ini sebelum mengulang dianjurkan untuk berwudu kembali. Kenapa begitu? Pertama, pada saat kita selesai melakukan hubungan badan, maka ada cairan ya yang keluar dari masing-masing kita. Ya, jadi kotor lah, jijik. Ya kita namanya sperma, kalau wanita namanya ovum. Nah, jadi pertemuan campuran inilah yang kelak diizinkan oleh Allah untuk menghasilkan keturunan. Nah, oleh sebab itu pada saat kita ingin mengulang kembali, jadi sebaiknya wudu. Nah, tapi sebelum wudu cebok dulu gitu ya, jangan wudu doang. Ntar mukanya dicuci, ya seakan-akan kagak kan gitu ya. Karena yang pengen digunakan kedua kalinya itu kan selangkannya kan, senjata ini. Nah, jadi cuci pisau dulu dah gitu ya. Dia asah dulu, dicuci dulu yang bersih, nah kemudian mengulang kembali. Bahkan di dalam hadis yang lain, mengulang persetubuhan dengan diawali berwudu dan istinja ya cebok, ini lebih menambah semangat, ya lebih menambah semangat, lebih menambah ansyat kata Nabi, menambah semangat. Ya, walaupun hal tersebut tidak terhukum haram, ya ini hanya anjuran. Nah, karena biasanya begini, di dalam hadis kalau ada larangan yang diiringi dengan ancaman itu biasanya haram. Ini ada larangan, lalu larangan tersebut diiringi dengan apa? Ancaman. Nah, berarti larangan tersebut berkapasitas haram gitu, berkapasitas haram. Ya seperti contohnya pada saat kita tidak bersih, pada saat kita tidak bersih ketika istinja, ketika cebok gitu. Nah, Nabi memberikan peringatan bahwa asyadun nasi adaban al-baul, ya kebanyakan siksaan yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang di alam kubur itu kebanyakan disebabkan karena kencing. Nah, disebabkan karena kencing. Jadi kencing yang tidak bersih, ceboknya pun sembarangan gitu ya. Ya tidak betul-betul membersihkan najis yang ada di kemaluan, yang menyebabkan wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka semua amal kebaikan yang lain kan ditolak oleh Allah. Nah, maka ini menjadi penyebab kebanyakan siksaan kubur yang dialami oleh umatku, kata Nabi. Nah, jadi disebabkan karena kencing. Nah, kalau ada ancaman seperti ini, maka larangan tersebut berstatus haram gitu. Tapi kalau larangan tidak ada ancaman, ini biasanya statusnya itu makruh saja. Nah, ya seperti hadis ini. Jadi apabila salah seorang di antara kalian
ingin mengulang kembali persetubuhan dengan istrinya, maka hendaklah berwudu. Udah, Nabi ngajurin begitu doang. Nah, tidak ada ancaman kalau nggak wudu Nabi gitu ya, nggak ada ancaman seperti itu. Nah, maka kalau memang tidak ada ancaman, maka biasanya standar hukumnya itu makruh. Jadi artinya kalau pengen mengulang kembali sebaiknya wudu. Tapi kalau nggak wudu ya nggak apa-apa ya gitu. Ya kali males turun lagi gitu. Ya, males turun ke kamar mandi gitu. Pengen tidur nggak bisa tidur, udah lanjut lah gitu ya. Siapa tahu yang kedua kalinya ini capek dan bisa pules.